Ini salah satu framework PHP yang dikembangkan memang untuk developernya biasanya perorangan ya. Kalau Laravel di situ biasanya dikembangkan oleh kelompok. Jadi untuk dokumentasi dan sebagainya, untuk proses pembuatan library dan sebagainya, itu memang lebih cocok kalau dikembangkan. Nanti ada orang lain yang juga ingin mengembangkan, atau di sini memang framework Laravel itu sendiri desainnya kalau saya lihat juga hampir mirip dengan Django. Jadi di situ kita bisa membuat satu framework yang nanti bisa diwariskan sama programmer-programmer setelah kita. Jadi memang kita harus berpikir secara lebih global di framework Laravel. Sedangkan kalau di CI ini saya lihat penggunaannya ya memang, kalau dibilang lebih mudah juga tidak ya, artinya memang perbedaan karakter dari penggunaan CI. CI di sini paradigmanya hanya mengubah tadi, SQL query yang sebetulnya, di situ ya kita jalankan SQL query yang raw itu juga masih bisa ya, tinggal dipanggil aja gitu, dis db query, ya kemudian select-nya masih dipakai juga juga masih bisa jalan gitu ya. Kalau di Laravel, ya ini sekali lagi kebiasaan kalau dulunya dia dulu programmer code igniter, biasanya kebiasaan di satu framework itu tidak cepat hilang. Jadi saya pernah mendevelop Laravel dengan kebiasaan yang di code igniter itu masih kebawa, masih kental. Jadi nanti kita lihatlah perbedaannya sedemikian rupa. Ya, framework di sini dijelaskan sebagai kerangka kerja yang memudahkan pengembang. Tapi sekali lagi kalau Anda sudah familiar dengan PHP natif, mau source code itu dirancang sedemikian rupa, ya sebetulnya Anda bisa melakukan tracking ya. Artinya kalau Anda paham fungsi itu dideklarasi di sebelah mana, masuk di dalam cetakan kelas yang ada di sebelah mana, artinya tanpa perlu kita mengganti source code bawaan yang memang sudah diwarisi dari programmer sebelumnya, sebetulnya bisa. Tapi memang kesusahannya adalah programmer itu seenaknya membuat variabel. Kadang ada juga fungsi-fungsi yang memang sudah didokumentasikan, tapi sekali lagi dia lupa mendokumentasikan satu fungsi, bisa jadi fungsi itu dibuat langsung ketika view dari PHP itu dibuat. Jadi secara garis besar memang nanti terlihat bedanya adalah di view-nya. Karena kalau di PHP natif kita bisa dengan seenaknya melakukan query bagian view-nya, yaitu kebiasaan di natif yang nanti harus mulai kita rubah. Tapi saya tidak menyalahkan, artinya kalau Anda punya aplikasi PHP natif yang sebelumnya sudah dibuat, ada query di bagian view dan memang di situ membutuhkan perulangan, ada perulangan di dalam perulangan, Anda susah mendeklarasikan query-nya itu kalau terpisah di dalam satu model, ya untuk alasan kepraktisan dan kecepatan, ya memang di situ kita tinggal ganti aja MySQLi client yang tadinya dideklarasikan atau kita pakai PDU object yang kemarin ambil contoh di aplikasi SIRF untuk pelatihan. Nah, di situ sebetulnya kita tinggal mengubah aja ya query yang ada di situ. Jadinya kita panggil dalam bentuk objek. Kalau yang sudah PDO sih memang cara deklarasinya hampir mirip ya. Tinggal dipanggil aja dis, kemudian query, ya, ada dis, dipanah, terus dikasih query, dipanah, dalam kurung, petik, di situ langsung di select ya. Itu untuk alasan kepraktisan.
Jadi sebetulnya langkah paling praktis ketika Anda sudah mempunyai view yang tempeli query, ya saya lihat tadi form yang sudah buat itu ya modelnya seperti itu, artinya query-nya langsung jadi satu dengan programnya, HTML-nya ya untuk view-nya itu langsung jadi satu dengan fungsi-fungsi PHP-nya. Nah itu langkah yang paling mudah yang Anda lakukan adalah Anda download template code igniter yang kosongan. Kemudian ya fungsi-fungsi tadi tinggal dipindah di dalam view aja. Kemudian tugas kita karena sekarang yang dirubah adalah sistem pemanggilan alamatnya. Kalau tadi di HP natif Anda sering bermain parameter, artinya di alamatnya sering Anda sisipkan misalnya ID atau Anda tanda tanya gitu ya di belakang ID sama dengan satu dan nama sama siapa atau Anda bermain post ya. Setiap di form kita buat, di situ Anda post ke satu fungsi di PHP. Nah, sekarang ketika kita melakukan post atau melakukan get di framework, itu ditangani di dalam controller, ya. Jadi yang sedikit berbeda juga selain tadi view-nya, yaitu di controller, kita bisa langsung di situ menentukan, artinya fungsi apa yang ingin Anda panggil. Jadi kalau saya lihat strukturnya adalah fungsi itu menempel di alamat yang nanti akan kita akses. Artinya kita melakukan CRUD itu dari alamatnya. Misalnya saya mau add nih satu mahasiswa baru ya dari contoh yang tadi. Berarti kita punya satu fungsi yang kita buat jadi alamat di controllernya. Misalnya aplikasinya namanya apa tuh? SI mahasiswa gitu ya. Jadi misalnya localhost slash SI mahasiswa slash add. Nah, yang sedikit berubah adalah pemanggilan parameter yang ada di belakang. Jadi kalau di natif biasanya Anda pakai parameter tanda tanya. Ya, kalau di framework Anda ganti kalau misalnya add itu tidak butuh ya, tidak butuh ID tambahan di belakang. Tapi kalau edit, ya di situ Anda harus tambahkan. Jadi slash edit slash 1 atau slash delete slash 1 itu di bagian controllernya. Jadi semakin banyak garis miring yang Anda pakai untuk di situ mengirim parameter bawaan, ya di situ nanti dalam fungsi akan semakin banyak fungsi input yang Anda buat. Artinya misalnya tadi ketika mengedit Anda tidak hanya membawa ID, tapi mungkin ada ID yang lain yang harus Anda bawa juga atau ada session yang mungkin Anda harus bawa. Ya mau tidak mau kita tambahkan slash di belakang ya. Misalnya edit slash 1 slash 2. Slash 2 misalnya untuk semester 2 lah ya. Kalau misalnya slash 1 untuk semester 1. Jadi di dalam fungsi yang nanti kita buat di controller itu kita langsung fungsinya nanti kita buat misalnya fungsi edit mahasiswa namanya dalam kurung ya kita bisa beri nama variabel di situ misalnya $id, $semester. Jadinya untuk pembuatan fungsinya itu akan tergantung kepada bagaimana cara kita mendeklarasikan alamat ya yang kita tadi dalam controller. Kemudian kita kembali ke sini sebentar, yaitu framework adalah bisa juga dipahami secara awam, ada sekumpulan folder ya, ada sekumpulan library. Ya, di dalam folder tersebut itu ada kelas library, ada juga helper, ada juga plugin, dan juga ada konfigurasi. Ya, helper di sini bisa kita gunakan sebagai fungsi-fungsi framework yang ada secara bawaan, biasanya untuk modul database atau untuk modul upload file itu kita pakai bantuan helper atau untuk di sini menangani alamat kalau kita butuh perubahan alamat yang dinamis di dalam controllernya kita bisa pakai helper. Kemudian plugin. Ya, di CI ini penggunaan library atau plugin kurang terlihat package-nya secara jelas. Artinya ketika Anda di situ punya folder library ya di dalam CI,
itu bisa Anda langsung masukkan saja folder library yang ingin Anda install atau di asset ya. Kalau nggak di asset, ya di library. Biasanya kalau di library itu untuk yang JavaScript atau untuk yang lain gitu ya. Sedangkan kalau nanti di Laravel, ketika Anda melakukan instalasi library, itu harus satu pintu, Anda bisa menggunakan software-software untuk menginstal library tambahan di Laravel yang memang terutama kita harus menginstal dulu Composer, nanti kita lihat programnya. Kemudian mengapa di sini kita menggunakan framework? Sekali lagi alasannya adalah dari segi kecepatan. Kalau saya melihat dari segi kecepatan sih kalau belajar ya belum terlalu cepat ya. Artinya kadang ketika saya belajar pertama kali di situ saya mengalami kebingungan. Saya sudah nyaman biasanya membuat query langsung dalam view-nya, sekarang harus dipisah. Terus harus kita pisah lagi tadi fungsi-fungsinya, ada yang masuk controller, ada yang masuk model, atau kadang kita mengalami kebingungan antara model dan controller. Di view yang saya butuhkan di situ saya butuh query yang saya akses dari model, tapi kadang saya akses langsung dari controller. Yaitu yang kadang sering terjadi ya, ini secara praktis. Kadang kita butuh select di model, kadang kita butuh select di controller. Ya, tapi secara tidak langsung ya sebetulnya harus dipisah ya. Jadi di model dan controller itu model yang harusnya memanggil data dari database untuk kita kontrol, ya, dikontrol kita lebih kepada penangatan di situ. Misalnya kalau di controller kita ingin mengambil pos dari satu view, ya di situ masuk di controller. Harusnya di controller kita tidak terlalu banyak, kadang melakukan select, terutama dengan kasus-kasus join ya. Kalau nanti Anda mengalami kasus-kasus join, pasti Anda membutuhkan query-query lain ke tabel lain yang harus Anda select sebelum Anda bisa lakukan select di dalam tabel yang Anda butuhkan. Ya, jadi adalah kendala-kendala praktis yang saya alami. Saya tidak tahu teman-teman di sini sudah mengalami kendala seperti apa saja. Tapi ya ketika pertama kali mengembangkan tidak bisa kita bilang langsung cepat ya. Memang butuh penyesuaian dan butuh kerapihan dan ketertiban dalam menggunakan framework. Kalau tidak ya terkesan tadi ya, seperti seolah-olah itu natif yang dipaksa jadi framework. Mungkin seolah-olah Laravel itu hasilnya dipaksa dari CI jadi Laravel, itu akan kelihatan sekali perbedaannya. Memang dulu saya belum pernah menggunakan CI. Pertama kali saya justru mengembangkan langsung dari Django, sehingga sebetulnya yang paling cocok saya harusnya melihat Laravel dulu, tapi karena sintaks di sini juga nanti kita akan mengalami beberapa masalah sintaks ya ketika kita mempelajari framework. Di situ kita tidak familiar dengan kelas-kelas yang sudah terbentuk di dalam satu library, ya kadang kita mengalami kebingungan sintaks ya. Jadi membuat kita lebih enggan untuk belajar ketika kita mengalami dulu kesusahan sintaks daripada kejelasan library-nya. Yaitu kadang masalah-masalah praktis lah yang terjadi ketika kita mengembangkan. Yang juga dari pengembangan ya ada efisiensi, meskipun ya efisiensi itu sekali lagi tergantung orang mendesain model controllernya dengan tepat, bagaimana cara dia mengumpulkan fungsi dengan baik, atau bagaimana cara dia memisah akses yang ada dengan baik. Jadi yang kadang tidak dijalankan di dalam framework CI ini adalah hak akses. View yang kita punya itu kadang untuk admin misalnya, admin kan menu-menu yang bisa diakses lebih banyak. Nah, kadang kita malas untuk mengganti atau membuat folder baru selain hak akses admin. Jadi itu kita buat ya di dalam admin tuh bisa akses hak aksesnya pegawai, bisa akses hak aksesnya kasir, bisa akses hak akses yang lain. Jadi
Ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang memang perlu kita rubah ya. Jadi sebetulnya view itu juga, harus dipisahkan juga sesuai dengan hak akses yang kita punyai di sistem, baik itu, secara CRUD-nya atau secara menu yang bisa diakses, ya kita harus lebih tertib membuat folder-folder yang ada. Itu pengalaman saya. Jadi, ya memang kalau belum pernah mengembangkan tidak bisa cerita seperti ini ya. Jadi ya saya bersyukurlah sudah pernah mencoba meskipun saya tipikal yang mencoba dari model-model yang sudah pernah dikembangkan orang lain dan dari saya kembangkan dari awal gitu ya. Jadi ya enggak masalah. Saya membuat CI pertama kali ya ketika masuk Undip ini itu program untuk manajemen dosen. Kebetulan programnya tidak ada di sini license tidak ada sih, tapi memang ketika kita mengembangkan beberapa aplikasi yang sifatnya rahasia, ya itu tidak di-share gitu ya. Meskipun tidak masalah lah kalau untuk kepentingan kita melihat struktur atau melihat fungsi ya di situ alangkah baiknya juga bisa di-share. Tapi memang ada aplikasi-aplikasi seperti penerimaan SNMPTN, ya itu kalau di-share nanti jadi tahu ya bagaimana fungsi-fungsi yang ada untuk mengecek dan sebagainya. Jadi memang di sini ya saya coba cari-cari contoh yang memang tidak ada restriction untuk bisa di-share. Dan ini beda framework dengan CMS. Ada yang sudah pernah pakai CMS? Saya belum, Pak. Siapa itu? Enggak. Iya, Pak. Saya belum, Pak. Oh, ya. Oh iya, Irsa kemarin pakai Moodle ya. Lah Moodle itu apa? Ada yang belum pernah pakai WordPress. Ya, kalau belum pernah, diinstal dulu lah. Masa saya semester berapa ini belum pernah pakai CMS. Mungkin bisa sharing CMS yang pernah dipakai. Apa aja? Ada yang tertarik buat customisasi WordPress enggak? Ada yang sudah pernah mengcustomisi WordPress sehingga bisa ditanamkan di dalamnya seperti aplikasi LKPTA. Luarnya di apa ini? Ganti plugin. Pernah ganti plugin. Ada yang tertarik membuat aplikasi PHP di dalam WordPress?
Kalau ada yang tertarik ya saya buatkan konten yang lain. Tapi kalau tidak ya cukup framework ini aja lah. Ada yang tertarik nanti ya buat konten untuk nambah fungsi PHP di WordPress. Ya nanti saya jelaskan lah cara nambah fungsinya. Sebenarnya semua pakai plugin sih. Artinya kalau kekuatan CMS itu kan di pluginnya ya. Ketika dia sudah diinstal satu plugin yang bisa membebaskan kita membuat fungsi dan sebagainya, ya di situ nanti bisa kita modifikasi ya sesuai yang kita inginkan ya. Artinya daripada memodifikasi template yang sudah disediakan di plugin lain, mending buat sendiri ya. Jadi yang bisa kita pakai di WordPress selain tadi kita install PHP-nya dulu, ya. Setelah itu nanti kita lihatlah di konten yang lain. Jadi di sini kita jelaskan aja bedanya antara framework dengan CMS. Ya, di dalam framework tentu saja ketika fungsi bisa lebih bebas ya daripada kita pakai CMS. Di situ ada objek-objek tersendiri yang harus kita akses untuk bisa mengembangkan formnya. Jadi pada CMS pengembang tidak perlu menuliskan kode meskipun bisa ya disisipkan kode. Jadi sebetulnya keterbatasan di CMS itu sekali lagi adalah kode snippet dari PHP itu memang harus dimasukkan di dalam plugin. Kemudian yang bisa dibuat di dalam news, di dalam konten yang kita sisipkan sebagai page ya di situ hanya fungsi form aja. Jadi bisa dibayangkan artinya WordPress kan kita bisa update blog atau bisa update news ya. Jadi di dalam news itu bisa kita sisipkan HTML. Kemudian untuk form action-nya itu nanti kita arahkan ke PHP, di mana PHP-nya di situ nanti harus dideklarasi global function dari WordPress ya. Jadi di situ ada WordPress DB, satu variabel yang bisa kita deklarasikan secara global. Ketika global variabel WordPress DB ini kita deklarasikan, kita bisa memanggil fungsi-fungsi select di dalam PHP tanpa di situ kita harus melalui satu proses import library dari misalnya seperti Anda menggunakan SQLi atau menggunakan tapi memang di satu fungsi yang lebih kompleks ya Anda perlu seperti melakukan membuat script koneksi tersendiri ke database WordPress-nya meskipun tabel yang kita tambahkan di WordPress itu hanya kolom-kolom aja tidak perlu membuat tabel baru ya jadi kolom yang kita masukkan sebagai database WordPress kita tambah. Kemudian di framework di sini pengembang harus ya menuliskan kode PHP sesuai dengan ruang lingkup. Meskipun di zaman sekarang banyak sekali PHP generator ya. Mungkin ada yang sudah pernah pakai untuk bisa membuat PHP script generator atau dari form generator itu bisa langsung dibuat fungsinya. Meskipun kelemahannya adalah ketika melakukan join selama formnya itu hanya satu tabel, ya itu bisa oke-oke saja. Kita tinggal desain aja formnya seperti di VB, kita tinggal tarik komponennya ke bidang aplikasi yang ingin kita seperti WordPress. Di situ ketika Anda memodifikasi template, ya Anda tinggal cabut tempel aja, drop, drag and drop ya fungsi-fungsi drag and drop tampilan-tampilan yang ingin Anda masukkan ya sebagai view, tinggal aja dimasukkan di situ. Kemudian ini framework CI ya merupakan framework ya kalau tangguh memang dari segi apa ya kita melihatnya ya. Artinya tangguh itu apakah dari security-nya bagus
Memang kalau di buku-buku yang Anda cari di Gramedia biasanya eee, di situ ada yang menuliskan bahwa Laravel itu framework yang lebih secure karena router dan juga security-nya betul-betul dipakai. Jadi tadi ya kebiasaan itu kembalikan kita kepada apakah penggunaan framework kita itu bisa jadi bagus atau masih tetap jelek ya. Artinya tidak bisa serta-merta ketika kita memindah PHP natif itu ke framework, source code-nya langsung jadi bagus sendiri, tidak bisa. Tetap harus dari kebiasaan dan juga harus dari disiplin kita untuk tadi membuat framework ini menjadi tangguh ya. Ya meskipun tangguh itu dalam artian di sini ya bisa dikembangkan secara perseorangan dengan cepat daripada Laravel. Dan kemudian sangat mudah dipelajari ya karena source code-nya sudah tersedia di mana-mana ya. Jadi kita tidak perlu membangun dari awal. Kemudian ada dokumentasi lengkap, ada komunitas yang cukup besar, ya ini adalah keuntungan dari open source ya yang secara umum seperti itu. Dan ini versi framework-nya, framework CI dibangun Alice Lab. Alice Lab ini masih terus menyempurnakan security. Ya, jadi dari sisi security bisa saya bilang, ya saya belum menguji secara langsung, tapi di beberapa referensi di situ menyimpulkan bahwa Laravel itu lebih secure karena proses routing dan security-nya. Framework CI sudah versi 3 ini sekarang meskipun ketika saya mendownload versinya ini tidak pernah saya perhatikan karena ya tidak masalah ya di versi berapapun kecuali kita pakai fungsi-fungsi khusus yang ada di dalam framework itu yang tidak tersedia di versi sebelumnya. Karena saya lebih sering pakai fungsi-fungsi yang umum, jadi saya tidak memperhatikan versinya. Itu framework CI bisa di-download gratis, situsnya di situ. Nanti mungkin di YouTube-nya akan saya sertakan link ya di bawahnya source code dari aplikasi manajemen dosen sebagai contoh yang bisa Anda pakai. Dan memang yang kita kembangkan di dalam framework ini akan lebih susah daripada CRUD ketika kita menggunakan manajemen file ya. Jadi ketika kita membuat satu script yang di situ melakukan iterasi di beberapa folder untuk mengecek apakah ada satu file khusus, nanti dari file itu kita ambil misalnya beberapa baris, kita insert di database atau kita punya satu aplikasi manajemen seperti browser tersendiri ya di aplikasi CI ini itu akan lebih susah untuk dikembangkan. Ini ada pertanyaan, kalau membuat web bagusnya buat dari awal tanpa CMS atau dengan CMS? Soalnya WordPress plugin-pluginnya bagus. Yaitu sekali lagi aplikasi yang Anda kembangkan itu apakah lebih dekat dengan front end atau lebih dekat dengan back end-nya. Artinya kalau Anda membuat aplikasi seperti program akuntansi, nah itu tidak perlu Anda pakai CMS ya. Atau mungkin malah Anda menemukan beberapa CMS seperti yang sudah ngambil kuliah berbasis enterprise ya seperti Odoo atau Maximo. Ya, kalau framework CMS itu karakteristiknya sesuai dengan sistem yang akan kita bangun. Tidak ada salahnya kita pakai CMS, asalkan library yang nanti bisa kita gunakan untuk mengextend fungsi-fungsinya itu kita ketahui dengan jelas. Artinya jangan sampai kita sudah milih CMS, terus kita malah tidak bisa mengembangkan pluginnya secara bebas ya. Kalau WordPress karena sederhananya itu masih PHP juga dan memang dia lebih ke arah template-nya yang dikembangkan ya itu tidak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut fungsi-fungsi yang di situ lebih ke arah sistem ya,
di sistem keuangan, general ledger, atau di situ ada AI-nya. Ya, alangkah baiknya kalau Anda pahami CMS apa yang di situ disediakan dokumentasi untuk mengekstend fungsi-fungsinya. Ya, kalau tidak, ya nanti seperti Anda kesusahan tune in di CMS itu. Apakah sudah menjawab? Kalau plugin sekali lagi juga dari sisi security itu perlu kita cek ya, artinya perlu kita validasi, jangan-jangan malah ada fungsi-fungsi yang aneh ya di dalam plugin itu karena saking modernnya atau saking kompleksnya modul-modul yang ada atau plugin-plugin yang ada malah menimbulkan celah di situ. Kalau ke arah front end bagusnya dengan CMS ya, WordPress. Kalau dulu yang ngetren itu Joomla ya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak dikembangkan lagi. Kalau ke arah front end tampilannya yang lebih ditonjolkan ya. Jadi fungsi-fungsi database-nya ya sederhana, paling formnya form tunggal, relasi ya meskipun pakai join tetap masih bisa lah. Tapi di situ kan lebih kepada bagaimana kita menampilkan ya. Jadi ya kalau front end lebih untuk keindahan ya kita lebih enak pakai CMS. Meskipun kalau kita mengembangkan sendiri biasanya sih tampilannya kaku ya karena kita ngikut frame-nya atau ngikut tampilannya biasanya kita pakai bootstrap gitu ya. Bootstrap ya ada yang bagus tapi rata-rata standar lah. Jadi ketika kita pakai satu template, lah ini yang sering salah kaprah, kita itu pakai bootstrap terus langsung dibilang oh ini pakai CI ya. Ya karena sebetulnya template-template yang kita pakai dikembangkannya di framework-framework tertentu ya. Jadi bukan berarti kalau kita pakai bootstrap itu terus dibilang wah pakai CI ya bukan ya. Kita pakai bootstrap lebih tepatnya. Entah framework di dalamnya seperti apa ya kita nggak tahu bisa jadi bootstrapnya pakai Laravel gitu ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan. Ya, kalau Anda butuh animasi dan sebagainya, ya itu tugasnya JavaScript yang lebih bagus ya untuk bisa meng-create animasi. Apalagi di zaman sekarang framework-framework baru di JavaScript ya, termasuk yang digunakan untuk tampilan untuk Node.js. Node.js itu sebagai backend dan untuk tampilannya di situ banyak menggunakan React atau di situ ada Meteor dan juga Storm. Saya tidak hafal satu persatu. Tapi di situ ada framework-framework untuk tampilan untuk Node.js dan itu animasinya akan jauh lebih menarik daripada kalau kita kembangkan dengan menggunakan elemen HTML yang ya bentuknya seperti itu aja lah. Tidak bisa kita create satu animasi yang menarik dan memang ini karena kuliah keindahan web gitu ya. Ya kita bahas juga nanti frameworknya JS ya supaya kuliahnya agak revolusioner lah ya. Tidak apa-apa karena saya sudah pernah mengembangkan juga. Jadi tidak masalah kita bahas untuk framework-framework JavaScript di sini apalagi dari segi tampilan itu akan lebih menarik daripada pakai form biasa atau pakai desain HTML secara umum gitu ya. Kemudian ini fitur utama dari framework-nya di situ ada model view controller, kemudian ada query builder. Ya, jadi untuk beberapa query khusus itu sudah disediakan fungsinya
Jadi kalau Anda pakai select gitu ya, select ini di CI jarang dipakai. Jadi, yang penting get ya. Jadi kita mau dapat data dari tabel apa ya, paling bawah itu kita sediakan panah get. Kalau panah select itu sebetulnya untuk memilih, kolomnya. Jadi kalau ada select itu misalnya select nih, koma alamat, ini jarang dipakai. Biasanya pakai, parameter get untuk query builder-nya di bawah. Kemudian, yang ada, parameter khusus lagi di query builder-nya yaitu where-nya. Ya, jadi where itu bisa kita setting di CI ini. Ya, memang tidak seperti menulis query, pada umumnya. Artinya where itu cuma bisa diisi 2 parameter, ya. Kalau kita butuh parameter not equal, ya jadi di parameter yang awal itu nanti kita set, misalnya where nama gitu ya. Jadi di fungsi where itu di query builder-nya di bagian pertama itu langsung kita masukkan nama tidak sama dengan. Itu bedanya dengan query pada umumnya. Jadi karena query builder semuanya di situ dimasukkan di dalam fungsi. Jadi langsung ya. Jadi misalnya nama not equal ketik koma terus dimasukkan isinya apa? Misalnya Budi. Budi tidak langsung tulis Budi ya, tapi mungkin kita ambilkan dari fungsi input atau kita ambilkan dari input postnya. Terus selain where, ada juga join ya. Jadi kalau join ini lebih panjang, kriterianya yang harus dimasukkan di fungsi, karena di situ kita harus memilih ya tabel mana, di situ kita melakukan join dan kemudian, di situ sama field apa, nanti saya tunjukkan contohnya untuk join. Kemudian, ada juga ya from ya, di situ, bisa pakai from atau bisa pakai get gitu ya. From-nya itu, bisa diganti get, nanti kita lihat, bentuk-bentuknya. Kemudian ada form dan data validation, ya ini sekali lagi di controller itu bisa kita cek apakah, cost dari input yang kita punyai itu ada nilainya semua atau ada form yang dikosongi. Itu harusnya kita cek, kita bisa set di situ optionnya trim atau required atau kita cek bentuknya apakah harus masukkan angka atau bukan. Kemudian security dan XXS filtering, ya ini serangan-serangan yang sering terjadi di HTML ya. Jadi kita bisa di situ ya memang susah tapi bisa jadi mungkin karena kadang di situ kita sisipkan beberapa fungsi jQuery. Fungsi JavaScript ini kan kelihatan ya di klien. Jadi secara tidak langsung kita bisa membuat fungsi JavaScript yang lain yang seolah-olah dia nembak data di satu alamat, meskipun script PHP-nya tidak bisa kita akses ya, tapi di situ tetap bisa kita lakukan serangan JavaScript langsung pakai inspect element kita masukkan di konsol, itu bisa kita langsung buat. Sebetulnya fungsinya itu XSS ya dirancang, cross site scripting gitu ya. Jadi memang sebetulnya tujuan awalnya baik. Artinya kalau misalnya kita punya data, ya misalnya kita sudah pernah ngisi di form yang lain, kemudian, ada form lagi yang isiannya itu hampir serupa dengan form ini. Nah, apakah kita harus menulis lagi? Kan tidak perlu. Kita tinggal baca aja form yang sudah pernah kita isi, kita masuk tuh inputnya di form itu. Nah, itu bisa dibantu jQuery supaya tidak bisa atau supaya tidak perlu kita menulis ulang, kita cukup panggil satu fungsi, ya di situ isian dari database lain itu bisa kita masukkan di form tertentu tanpa kita menulis. Ya itu sebetulnya fungsi awalnya seperti itu, tapi ya disalahgunakan, untuk tadi mencoba-coba, fungsi-fungsi jQuery yang mengakses database dan sebagainya. Kemudian ada session management, ya, untuk di CI ini
Yang semula mungkin Anda akses di PHP natif untuk mengakses session itu Anda pakai $_session ya. Kalau di CI ini kita tinggal aja this session. Jadi this panah session terus panah user data. User data apa yang mau kita simpan di session itu bisa kita akses langsung pakai objek oriented juga mengaksesnya. Meskipun ya saya bilang ini bukan satu framework objek oriented yang memang terorganisasi dengan baik. Artinya bukan dirancang dari awalnya memang untuk objek oriented ya, tapi seolah-olah aja seperti objek oriented. Kemudian di session management tadi yang bisa kita peroleh datanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau kita punya script PHP yang biasanya itu kita include ya. Jadi kalau Anda pakai natif ya, biasanya kan Anda sering ya melakukan include, terutama Anda include fungsi-fungsi yang Anda kumpulkan dalam satu file PHP. Nah, kalau di situ Anda melakukan atau di view Anda menyimpan PHP-PHP yang istilahnya Anda paksa jadi CI, itu dalam memanggil fungsi this itu perlu diganti. Jadi Anda bisa deklarasi tadi seperti di WordPress ada global variabelnya untuk memanggil CI ya. Jadi CI itu punya satu global variabel yaitu namanya $CI ya. Jadi kalau Anda punya script yang seolah-olah tadi ya Anda paksa itu script yang harusnya nempel di view terus Anda jadi CI itu bisa Anda panggil fungsi database di CI itu bukan pakai this karena dia tidak mengenal kalau fungsi PHP-nya itu memang terlepas dari framework yang kita desain, itu bisa dipanggil pakai CI. Kemarin saya coba di aplikasi untuk mengecek raport nih di SMPTN. Ya, mungkin untuk keperluan ini saya lihatkan enggak apa-apa. Jadi di situ ada beberapa variabel global yang kita deklarasikan untuk memanggil objek database-nya. Kemudian selain itu ada juga ini email sending class. Jadi ada library-library bawaan yang memang di situ bisa langsung kita setting server POP3 atau IMAP dari email kita seperti apa. Ya, di situ support attachment, tinggal atur port SMTP-nya di mana, ya, terus kemudian protokol apa yang dipakai, itu ada protokol send mail, SMTP atau mail yang bisa kita pakai. Tapi sekali lagi untuk menggunakan email sending class ini juga harap memperhatikan berapa kapasitas maksimal dalam satu hari untuk bisa mengirim email. Eee, kalau kita pakai SMTP Gmail kita, itu harus diperhatikan sehari paling 50 maksimal. Jadi kalau mau pakai, aplikasi yang bisa booster, dalam satu kali ngirim bisa 1.000 ya silahkan pakai Mailchimp atau aplikasi pihak ketiga yang untuk, mail relay-nya bisa mengirim banyak email ya. Ada juga image manipulation library untuk cropping, resizing, rotating. Ya, juga kita mengecek size dari file image itu berapa, apakah di situ terselip kode-kode yang lain. Ya, meskipun saya tidak pernah membuat fungsi sekompleks itu ya, artinya apakah image itu disisipin script ya. Bisa jadi kan image-nya disisipin script, terus ketika dibaca oleh fungsi tidak terdeteksi karena saking script-nya tidak terlihat gitu ya. Ya banyaklah yang bisa kita lakukan di situ. Kemudian ini fitur-fitur yang lain ya cukup banyak, ada file uploading class. Jadi kalau kita upload di framework CI ini tidak perlu kita gunakan fungsi-fungsi dasar untuk file manipulation. Anda sudah pernah mencoba fungsi apa saja untuk file manipulation di PHP?
Untuk kuliah sebelumnya pernah melakukan file manipulation dari PHP, membaca file atau write ke file. Pakai apa biasanya? Ini kok mic-nya dimatiin semua kenapa nih? Di rumah? Oh, ya mungkin Anda pernah sekilas kalau kategori manipulasi file di PHP itu depannya ada huruf F-nya, ya. Ada F open, ada F write, ada F get. Ya, itu pernah enggak coba? Itu kan manipulasi file yang sederhana. Tapi kalau di framework CI ini Anda tinggal panggil helper tadi untuk upload, ya. Tinggal saya agak lupa perintahnya, mungkin dis terus panah upload itu ada. Jadi memudahkan, tidak perlu pakai fungsi natifnya PHP. Ya meskipun fungsi natif PHP ya sebetulnya tinggal kebiasaan aja. Sekali lagi kita lebih suka pakai fungsi natifnya PHP atau pakai helper di CI. Kemudian ada juga di situ FTP class. Ya, ini FTP untuk transfer file ya. Ada satu khusus yang bisa nanti disertakan di situ. Localization, ya ini ada satu fungsi yang juga digunakan untuk membedakan situs berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Pagination, atau di sini ada yang sudah pernah pakai library data table. Ya, di modul pelatihan web yang SIRS itu nanti kalau yang belum punya silahkan di copy ya dari asisten yang dulu pernah jadi asisten pelatihan web, silahkan teman-temannya yang belum punya di copyin. Itu contoh-contoh data table tapi masih sederhana. Nanti kalau yang penggunaan advance-nya itu sebetulnya di aplikasi alumni ya yang pernah saya share di database, tapi saya lupa itu sudah data table-nya sudah saya update atau masih view yang lama yang saya copy itu. Data table di situ mempunyai keterbatasan dalam melakukan penampilan view-nya. Jadi kalau kolomnya itu lebih dari 13, itu akan terjadi error. Saya tidak tahu apakah itu cuma di versi free-nya. Ya, tapi sekali lagi ini satu library yang cukup powerful untuk melakukan pagination daripada kita membuat pagination manual. Ya, itu akan sangat melelahkan. Apalagi kalau Anda, ya ini yang salah satu hal yang dulu pernah saya buat adalah fitur pencarian. Itu akan cukup menyulitkan kalau field yang Anda cari itu bukan satu field, tapi beberapa field. Tanpa Anda pakai library tambahan seperti data table ini, untuk melakukan filtering dari beberapa field yang ada itu Anda butuh banyak variasi if dari fungsi field yang nanti akan Anda masukkan. Artinya Anda mau filter nih berdasarkan nama, alamat, terus ada name, terus ada hobi misalnya, terus ada fakultas, ada jurusan. Kalau Anda punya 6 field aja, itu berarti Anda harus memadukan masing-masing field. Nanti ketika melakukan pencarian, Anda harus mainan di bagian get-nya. Ya, misalnya nih ingin nyari berdasarkan name,
alamat. Ya berarti kan harus punya di variasi get untuk berarti if-nya ya bisa 6 kali 6 untuk kalau Anda mencari tadi kan bisa jadi yang diisi kan nama alamat aja, bisa jadi yang diisi NIM sama alamat, bisa jadi yang diisi cuma NIM sama. Nah, itu memang nanti di dalam penulisan itu juga mempengaruhi dan sekali lagi library ini akan membantu untuk penulisan ya. Nanti akan saya tunjukkan untuk data table yang tadi multi field ya untuk pencariannya. Dia juga akan lebih enak kalau di situ Anda pakai juga untuk direct input atau di situ Anda bisa klik di satu kolom langsung diedit di tempat. Itu pakai library data table ini akan sangat membantu terutama juga tentunya dalam skala data yang besar kalau Anda paksakan pakai JavaScript ya artinya mungkin Anda nanti akan merasakan perbedaan ketika Anda harus editing dan kemudian hasilnya itu langsung di-reload. Karena ini kelemahan dari PHP adalah ketika kita melakukan submit dari form itu harus di-reload dan proses reload-nya tidak seenteng kalau kita pakai Ajax ya. Kalau kita pakai Ajax di situ proses reload-nya akan relatif lebih ringan dan di situ bisa kita ganti ke server side ya. Jadi kita padukan script Ajax ini dengan tadi beberapa library sehingga seolah-olah di situ kita bisa menampilkan data lebih dari ratusan ribu ya dengan lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena pagination ini. Pagination ini akan membantu data itu ditampilkan dalam satu page ya terbatas sesuai dengan page yang kita pilih. Jadi ini mungkin yang jarang kita temui kalau kita pakai library native itu ketika kita membuat pagination itu kita tidak bisa dengan bebas memilih satu halaman data yang ditampilkan ada berapa. Jadi di situ kita kadang melakukan set manual ya, apalagi natif ya. Jadi kita batasi satu halaman itu 20 data. Saya butuhnya 50 gimana? Ya, jadi kalau pakai data tables akan lebih enak, Anda bisa atur, oh di situ ada pilihannya, mau dari mulai 10 sampai berapapun, itu bisa Anda masukkan sebagai variasi dalam satu halaman, mau nampil beberapa data. Ya. Terus di situ ada juga encryption. Ya, encryption secara sederhana kalau di fungsi PHP ada MD5 ya ketika Anda melakukan save database itu bisa Anda pakai atau ada library-library yang lain ya crypto library yang harus Anda import kalau pakai PHP natif Anda harus import library peer atau library yang lain. Sebetulnya dari natif itu juga sudah banyak library yang bisa Anda pakai. Mungkin Anda tidak sadar aja ya, dan memang seolah-olah terlihat penggunaan library itu baru ngetren ketika kita pakai framework ini. Sebetulnya dari awal itu sudah banyak. Ya nanti silakan dibaca di buku pelatihan web yang dulu mungkin di-copy ke asisten-asisten. Dulu yang jadi asisten siapa aja ya? Tamaya ya, paling ya. Irsa pernah Gimana, Pak? asisten pelatihan web itu dulu pernah ya sekali ya? Latihan web yang mana ya, Pak? Yang di Poltekkes? Belum, Pak. Saya belum pernah. Oh belum pernah. Tapi sudah punya belum? Belum Oh, juga. oh belum ya? Oh tak kira udah pernah. Saya lupa. Ya nanti saya kopikan sekalian di linknya atau nanti saya share di WA atau saya share di Kulon. Ini belum ada waktu untuk membuat Kulon karena kuliah setelah MIT nih banyak. Sebetulnya sudah saya buat dulu di Kulon 1, sekarang harus pindah di Kulon 2. Jadi beberapa sudah ada sih, kalau yang ini baru memang. Ini nanti akan saya buat. Terus engine friendly, ya di situ
untuk keperluan SEO. Jadi tadi sekali lagi kalau Anda pakai CMS, keperluan SEO ini akan didukung dengan framework atau plugin yang ada di dalam WordPress. Ya, ini Anda bisa cari plugin yang free ataupun yang berbayar. Kalau yang berbayar, saya rasa di indeks di spider-nya Google akan lebih baik ya. Ya, saya nggak tahu trennya sekarang untuk SEO ini masih pakai optimasi script-nya atau kita cukup hanya dengan melakukan permainan ads. Ya, kalau zaman sekarang lebih banyak mungkin ke permainan ads-nya ya, asalkan ads-nya kena, di situ akan lebih mendatangkan banyak pelanggan daripada kita mainan SEO susah-susah. Jadi search engine friendly yang ditawarkan di sini adalah tadi ya, struktur controller itu akan memaksa bahwa produk itu nanti akan dideteksi tiap namanya itu di alamatnya. Jadi misalnya kalau Anda punya produk nih, produk namanya apa nih, jualan buku misalnya, ada buku pemrograman. Itu misalnya Anda punya buku Java gitu. Nanti di alamat di controllernya itu ya misalnya kita bisa buat /product/buku Java. Itu Google akan lebih suka mencari dengan deskripsi produk yang di dalamnya akan sesuai dengan isi detail atau isi dari deskripsi produknya. Jadi dari search engine friendly ini ya letaknya di controllernya, meskipun ada banyak plugin juga sih yang bisa kita install untuk meningkatkan SEO. Kalau Anda pakai WordPress, diinstal instan ya. Anda refresh, itu struktur alamat dari ID Anda itu sudah berubah menjadi SEO, gampang dicari ya. Jadi memang itu salah satu keunggulannya ketika kita pakai CMS, meskipun dari sisi security perlu kita uji satu persatu lah pluginnya. URL fleksibel yaitu termasuk di dalam search engine friendly juga. Kemudian ada URI routing, ya, di situ bisa kita lakukan. Kalau sekali lagi ini kita disiplin membuat fungsi routingnya, sebetulnya di CI bisa dimanfaatkan di controllernya betul-betul di situ untuk mengakses fungsi, bukan untuk mengakses yang lain. Karena ada yang dari segi kepraktisan kadang kita melakukan routing hanya difungsikan untuk memanggil apa gitu ya, tidak tertib. Kemudian ada library dari helper function yang bisa kita pakai. Ya, ini satu pengalaman yang cukup unik juga karena kemarin saya mendesain aplikasi yang untuk Undip Maju itu meskipun tidak jadi dipakai. Itu ada satu kasus di mana kita membuat toko online ya. Ada yang sudah pernah membuat front end untuk toko online? Ya, sebenarnya masalah yang terjadi itu kemarin adalah saya ketika Anda misalnya login di toko online, itu kan Anda bisa berbelanja ya sebelum login. Anda kalau belanja di toko online gimana? Kok di toko online itu dia bisa nyimpen barang-barang di keranjang sebelum Anda login. Caranya gimana? Apakah keranjang yang Anda punya itu toko online itu masuk ke database atau masuk database ketika sudah login atau gimana? Pernah membayangkan enggak?
Kalau saya buat akun dulu. Ya gampangnya aja cobalah Shopee atau Bukalapak gitu. Ada tidak punya akun tetap bisa belanja ya. Pakai cookies di situ cookiesnya terus diapain? Kalau cookies itu nyimpennya dalam bentuk apa sih? Jadi ya ini menurut pengalaman saya entah betul atau salah, entah sama atau tidak ya karena saya tidak pernah develop Shopee atau Bukalapak. Di situ di sistem Laravel itu dia memungkinkan adanya case sebelum kita login ke aplikasi. Jadi satu user itu dia punya satu view dalam bentuk case yang di situ dia generate sebagai satu script PHP. Jadi ketika orang itu malah sebelum sessionnya terbentuk, session orang itu sudah ditandai secara unik dengan dia membuat case satu file PHP yang unik. Nah, nanti coba kita amatilah di Laravel itu. Nanti kalau Anda membuat script Laravel itu tiba-tiba ada satu file PHP yang di situ namanya acak. Nah, itu adalah sesi dari orang yang sedang belajar. Nah, tapi setelah itu sesi tersebut itu perlu di manajemen. Ya, ada beberapa library tambahan. Itu kemarin saya nekat ganti library sessionnya dari si Laravel ini. Jadi yang saya ganti adalah ini karena dari segi kepraktisan ya sekali lagi. Artinya kalau Anda mau repot sedikit ya sebetulnya bisalah Anda buat filter. Kasusnya itu jadi ketika kita milih barang itu barangnya itu difilter terus ganti. Jadi bagaimana cara menyisipkan supaya kategori itu bisa ada tanpa di-save dari database terlebih dulu. Nah, itu juga jadi satu masalah sehingga saya langsung mengganti library-nya ya kasar aja ya, asalkan tidak error itu tidak masalah. Saya tidak tahu letak-letaknya di situ saya masih hafal atau tidak. Ya kalau saya masih hafal nanti saya tunjukkan library yang saya ganti itu tadi. Tapi sekali lagi ini hanya emergency ya. Jadi sebetulnya alangkah baiknya kalau karena ya saya belajar Laravelnya cuma seminggu, terus aplikasinya harus jadi minggu depannya ya mau tidak mau tadi ya. Ya mengganti library secara paksa di kala-kala itu harusnya kalau mau repot sedikit ya lebih kita bisa buat banyak controller session sebelum kita masuk ke aplikasinya. Ya, tapi itu mungkin sedikit lebih rumit dan lebih panjang. Dan di sini konsep NVC ya di situ menggunakan model view controller. Ya, di developer harus memahami konsep. Dan konsep NVC ini antara logic dan aplikasi dan juga view dan database itu dipisahkan. Ya, umumnya bagian model ini dikerjakan programmer meskipun semuanya kadang dibuat programmer ya. Ya kalau perusahaannya yang sudah memperhatikan IT artinya di situ programmernya back end sama front end dipisah. Ya kalau view dikerjakan sama front end. Jadi front end tidak bisa kerja back end-nya ini belum selesai atau back end-nya tidak menyediakan fungsi-fungsi demo yang bisa dicoba ke dalam view-nya ya. Jadi ini juga jadi satu masalah. Artinya jangan sampai lah nanti kalau kita punya programmer-programmer sendiri ya model view itu harus di manajemen supaya ketika kita butuh view seperti apa itu modelnya yang untuk dites sudah ready dan
memanggilnya bisa lebih enak. Ya, beberapa framework di sini juga nanti kita lihat bisa menyediakan satu library khusus untuk membuat dokumentasi. Tapi di PHP ini tidak ada ya. Atau karena belum saya cari aja ya. Kalau di Django itu kemarin saya bisa pakai satu lab yang digunakan untuk dokumentasi. Jadi seperti kita membuat API itu langsung alamat apa yang ada di controller itu langsung di-list secara keseluruhan dan bisa langsung dilakukan seperti Postman itu langsung kita dapat text box ya di situ untuk menguji ketika diisi parameternya controller itu hasil data yang diberikan seperti apa. Itu akan membantu sekali ketika kita membangun library khusus untuk mencoba fungsi-fungsi controller yang ada di dalam MVC ini ya. Kemudian controller dikerjakan oleh programmer sama, meskipun ya sekali lagi tadi kalau programmernya belum dipisah ya sebetulnya yang bisa kita pisah ya controller itu back end, view-nya front end. Ini arsitektur MVC pada CI. Jadi di situ ada SQL yang kita akses dari model menggunakan query builder atau menggunakan fungsi-fungsi praktis yang tanpa kita perlu query raw di situ. Dan yang dihasilkan dari model itu adalah data. Kemudian datanya itu sekali lagi tergantung kita mengakses modelnya dalam bentuk array atau dalam bentuk row ya. Jadi masih sama di CI ini bisa diakses dalam bentuk rows. Kalau di belakang parameter query itu Anda panah terus kemudian rows itu nanti munculnya single array. Artinya di situ hanya ada select misalnya where ID 1 yaitu kita pakainya rows. Tapi kalau nanti Anda membutuhkan resultnya dalam bentuk array itu di belakang Anda harus sisipkan panahnya itu panah result. Ya, jadi bukan row tapi result. Kalau di result itu hasilnya yang select untuk semuanya. Ya, jadi bukan dengan parameter where itu. Rows data yang tadi dimaksud di panah yang di bawah model itu. Dan dari controller itu juga nanti menyediakan data yang ada dari dari form yang ada ke model untuk bisa di-save ke database. Ya, jadi model ini diakses keluar dengan controller, ya dimasukkan datanya ke dalam juga pakai controller. Kemudian view di situ ada satu jembatan dengan controller, di situ menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di mana di controller ini nanti kita buat fungsi-fungsi untuk melakukan load dari ya. Jadi ketika di view itu dia butuh array atau ketika di view itu dia butuh select dari database, controller ini akan menjembatani. Artinya di controller kita nanti bisa load satu view ya. Jadi bisa load kalau Anda sudah pisahkan antara header kemudian bagian tengahnya, bodinya dan bagian footernya itu bisa Anda load yang butuh header yang mana, yang butuh menu yang mana, atau yang butuh footer yang mana. Jadi Anda bisa load template ya di situ template secara keseluruhan. Nah, di template secara keseluruhan itu Anda harus sisipkan di tengah bahwa nanti bisa jadi saya tambahkan view khusus. Ya, view untuk edit, view untuk delete, atau view untuk apalah di situ Anda bisa menampilkan data. Jadi semuanya dijembatani oleh controller untuk bisa diakses dari modelnya. Dan controller di sini memformat. Jadi tugasnya dia juga memformat data yang akan ditampilkan di view. View itu butuh array atau view butuh data tunggal. Kalau butuh array di view tetap kita looping pakai for di dalamnya karena datanya banyak dan memang
Di situ kita tampilkan dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk, kalau yang Bootstrap sih biasanya pakai grid gitu ya, ada yang data grid, ada yang div ya modelnya. Terus di controller di situ ya di situ merupakan interface yang digunakan untuk mengakses tadi satu alamat, satu fungsi. Ya di situ yang dijembatani ya URL data dari web servernya, URL-nya ya, pakai HTML, CSS, JavaScript sama, dan kemudian web server tadi mengaksesnya dari browser. Ini struktur direktorinya dari CI, ada application, ya. Semua script PHP-nya itu ditanam di application. Meskipun ya beberapa ada yang untuk membantu Anda membuat helper atau fungsi-fungsi yang lain itu bisa dimasukkan di sistem. Tapi jarang ya. Jadi sistem itu kita pakai helper bawaan. User guide juga jarang diisi. Nah, tadi untuk folder application itu yang kita pakai di sini itu yang pertama harus kita atur ini ya. Di bagian config di situ nanti Anda mengatur database-nya. Jadi ada file config namanya database.php, atau untuk mengatur situsnya kalau sudah di hosting itu di config.php. Ada dua file yang wajib nanti Anda atur. Kemudian controllernya sendiri ini masuk di dalam folder controller ini. Dan sekali lagi bisa Anda pisahkan kalau ada beberapa hak akses, sebaiknya di dalam controller dibuat folder-folder lagi atau langsung aja tidak masalah. Artinya di bawah controller itu misalnya controller untuk admin, controller untuk pegawai. Kemudian di situ yang harus diisi lagi adalah ini models ya. Ini tadi script-script yang digunakan untuk mengakses database, bisa edit, bisa delete, ya pokoknya CRUD lah yang kita bawa di model ini. Kecuali memang ada aplikasi di database yang perlu kita hitung dulu baru kita tampilkan, lah itu pakai fungsi-fungsi matematika juga bisa di model ini. Kemudian ada juga view. Ini yang nanti biasanya di programmer natif itu view-nya jadi satu sama fungsi-fungsinya. Ini flowchart dari framework CI ya, jadi di situ ada file index PHP yang selalu kosong. Jadi Anda mungkin menemui beberapa file index PHP di framework CI ini yang tidak ada isinya karena memang dia langsung membaca routing ya. Jadi ketika halaman pertama kali itu dibuka diarahkan di fungsi apa, ya biasanya di controller itu selalu ada fungsi index ya, karena di situ yang akses pertama biasanya kan index.php. Jadi di routing di controllernya itu pasti selalu ada fungsi index untuk menampilkan halaman, entah apa yang ditampilkan di halaman awal. Apakah dashboard? Ya kalau dashboard nanti dia memanggil model untuk menghitung misalnya aplikasi surat menyurat. Ya, ada surat berapa yang masuk, ada surat berapa yang keluar. Dan ya dari segi security yaitu dia dicek ya hak aksesnya dan sebagainya, apakah sesuai controller yang diakses dengan session yang dibentuk, sessionnya pegawai ya akses controller pegawai dan sebagainya. Kemudian di application control itu ada models, tadi ada libraries, ada helpers, ada plugins, dan ada scripts yang bisa diakses. Bisa di-include juga ya. Kalau script-script ini biasanya yang di-include. Plugin juga sama, di-include, tapi kadang include-nya per vendor. Jadi di dalam struktur aset nanti kita bisa melihat bahwa library yang sifatnya diinstal dengan Composer itu kita masukkan dalam satu vendor. Ya, nanti ada beberapa vendor, kita langsung import itu dalam bentuk folder vendornya. Kemudian di
view-nya nanti di situ sebetulnya di CE ini juga sudah ada caching ya. Jadi tadi ya kita bisa perlakukan, artinya kalau toko online itu belum save data sampai user itu login ya sebetulnya disimpan di caching ini, tapi jaranglah kita pakai. Kemudian ini memulai menggunakan CI, ya kita bisa konfigurasi framework-nya tadi yang diatur di config, terus kemudian membuat library tambahan. Ya, sekali lagi ini kalau Anda punya fungsi-fungsi perhitungan dikumpulkan di library tambahan. Kemudian 3 itu harus dibuat, model, controller, dan view. Ya, ini tadi yang harus diganti. Ini config encryption key, ini sekali lagi Anda bisa milih ya algoritma apa yang digunakan untuk menenkripsi. Ini jarang sih saya setting, tapi bisa disetting di bagian config itu. Kemudian ada file database, itu yang harus Anda isi, ya, hostname, username, password, dan database-nya di situ. Kemudian file routing ini, ya jadi kita harus menentukan ketika halaman pertama kali itu dibuka, di bagian fungsi yang mana di controllernya. Jadi kita harus tentukan misalnya kalau default ya kita pasti indeks PHP yang diakses pertama. Tapi kalau yang diakses bukan fungsi indeks ya nanti kita harus definisikan. Misalnya diganti fungsi home atau fungsi yang lain itu bisa. Kemudian untuk membuat library ya silahkan di situ dimasukkan di folder library. Kemudian untuk model saya jelaskan. Ya, ini juga salah satu syarat kalau kita membuat model kalau di Java seperti extends ya. Jadi kita harus mengextend model awalnya yaitu CI model. Jadi contohnya, contoh dari model ini misalnya tabel user ya. Ini yang biasa digunakan untuk login. Jadi nanti kalau bisa aplikasi yang sudah dirancang di kuliah Pak Maman itu tolong dibuat ke CI ya. Ya satu kolom, satu tabel itu aja lah, enggak masalah. Terus ini ya jadi kita deklarasi kelasnya seperti ini harus extend CI modelnya, tabelnya di situ. Nah ini sekali lagi boleh ditulis dalam bentuk variabel atau langsung di hard coding di bagian bawahnya juga tidak masalah. Primary key. Dan ini adalah konstruktornya. Konstruktor itu strukturnya adalah fungsinya sama dengan nama kelasnya. Tapi di PHP versi 7 ini sudah agak berbeda. Jadi kita tidak boleh membuat konstruktor yang sama dengan nama kelasnya di PHP versi 7. Saya tidak tahu kenapa alasannya. Tapi sebetulnya cara seperti ini masih bisa dipakai di PHP versi 7. Kemudian di situ ya ini fungsi yang kita buat contohnya misalnya get data by primary gitu ya. Primary key-nya kita masukkan di situ adalah username-nya. Ya ini tadi yang saya singgung sebagai query builder. Jadi ini kita bisa this db ya. Jadi kata kuncinya di situ kita harus di situ mencetak objek DB-nya. Kemudian where di sini ya sekali lagi parameternya cuma 2 yaitu yang ingin diganti apa, kemudian isinya apa. Terus kemudian ini result tadi yang seperti kalau single row itu nanti di sini dideklarasinya row seperti ini. Kemudian ada selain get ada insert ya. Kalau insert ini datanya biasanya dibentuk dulu dari arrays. Dan di sini ya ini sekali lagi karena contoh ya untuk model ini dia return di situ satu fungsi insert ya. Kemudian ini tabel yang ingin kita insert di sebelah mana. Kemudian datanya ini biasanya nanti dalam bentuk array. Array-nya itu kita ambil dari input post di dalam formnya.
Ini contoh model yang kedua, ya sekalian ya, kalau sudah insert, update-nya juga ada. Update hampir sama dengan insert, tapi ciri khasnya di belakang update itu ada data yang digunakan untuk where-nya. Jadi bukan hanya data yang akan diganti, tapi ada data untuk where-nya. Kemudian delete, itu yang paling sederhana. Kita tinggal masukkan parameter where-nya, terus kemudian baru di delete. Ya, jadi ini perbedaan query builder yang sederhana yang sering dipakai di CI seperti itu. Meskipun kalau Anda ya mau baru mulai belajar dan bingung, lupa query builder-nya ini seperti apa, ya ini bisa diganti aja langsung dengan query. Ini bisa raw query ya. Ini bisa diganti query. Terus langsung select atau langsung insert. Kemudian controller itu juga dipersiapkan, ya sekali lagi harus mengextend controller utama dari CI, ya seperti ini. Dan di situ ada model yang di-load, karena model itu dari bagian model, jadi artinya di situ kita harus menginisialisasi model mana yang kita pakai. Ya, di sini saya pakai user model. Kemudian di sini tadi controller juga fungsinya membantu view, jadi di sini bisa di-load view mana yang akan kita tampilkan. Ini sekali lagi nama filenya, ya. Jadi ini nanti di view itu ada home.php. Ya, ini contoh controller yang digunakan untuk melakukan insert ya dari satu form. Ini yang saya maksud tadi dengan input post ya. Jadi kita mendeteksi form itu dengan input name-nya, kemudian input name-nya itu dibaca di controller seperti ini. Jadi harus ada this input post ya seperti ini. Kemudian nanti karena modelnya itu sudah kita panggil, tadi kita tinggal panggil fungsinya aja, insert item. Di mana itemnya ini adalah dalam bentuk array. View, ya ini tadi adalah tampilan kita. Ini contohnya form sederhananya seperti itu. Ya, kemudian ini yang harus kita perhatikan adalah sekarang struktur direktori kita. Ini harus ditambahkan kata kunci ini base URL di bagian depannya. Juga ada index.php. Ini untuk keperluan di server ya. Kalau kita install di XAMPP, tidak perlu pakai index.php ini. Tapi nanti begitu kita pindah ke server, ini default dari beberapa settingan di CI itu, dia ada index.php-nya ini. Sehingga ini harus kita masukkan. Kemudian ini tadi adalah controller ya yang kita akses untuk melakukan inserting form. Ya di situ namanya adalah tadi user register. Ini user register yang ini ya. Karena dia di dalam kelas user ya sehingga dipanggilnya ya /user/register. /user/register. Itu yang sedikit berbeda. Jadi yang lain sama dengan native. Ini contoh pemanggilan functionnya. Ya, tadi selain ringan dan cepat, banyak dokumentasi, Stack Overflow-nya juga banyak. Ini membahas tahap dasar saja. Kemudian kalau Anda ingin melihat lebih lanjut fungsi-fungsi yang di situ
bisa dibuat. Ini salah satu aplikasi yang dikembangkan. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, ya masih putih lah. Ini belum didesain gitu. Jadi di depan ini untuk front end-nya kita bisa milih jurusan. Terus kemudian kalau kita search itu akan muncul staf dosennya siapa. Terus ada ini kalau suka riset punya ID ketiga ini. Terus bisa diklik. Situ ada ceritanya. Ini saya ngopi ya, jadi bukan profil saya sebetulnya. Terus di situ ada riwayat pendidikan misalnya. Ini semua dibaca dari database ya. Riwayat penelitian, pengabdian. Dan ini ada kuliah saya. Nah, ini ada kontrak kuliah atau link kulon. Dan saya tidak tahu nih, tidak jadi dipakai. Dulu wakil dekannya suruh bikin ini, ya, saya bikinkan aja seperti ini. Tapi mungkin ini diadopsi di situs kepakaran.undip.ac.id. Ya, ini bisa nyari dosen. Ya, jadi misalnya Anda pengen cari dosen yang bisa PHP, nah, di sini bisa difilter gitu ya. Ini pakai data tables ya yang di sini, jadi ada fitur searching defaultnya seperti ini. Ini yang tadi saya maksud dengan pagination-nya. Terus bisa difilter, di situ bisa diurutkan per nama, program studi atau minat. Ya. Terus ini pagination-nya tadi kalau ada banyak ya akan banyak sendiri ya halamannya. Kemudian ini saya login. Nah ini tampilan isiannya. Jadi supaya bentuknya agak modern, ini tidak dibuat per tab untuk menunya. Jadi kalau Anda klik di sini, itu geser ke bawah ya, bukan nge-tab di form lain. Jadi ini one form for all ya. Ini satu form untuk semuanya. Nah, ini ada fungsi-fungsi JavaScript ya yang di situ dimasukkan. Ini yang tadi saya bilang bisa live edit ya langsung. Mungkin skripnya saya kopikan dulu, nanti Anda pelajari strukturnya seperti apa. Dan saya mungkin di sini menambahkan beberapa yang tadi belum saya bahas. Saya rasa di contoh sederhana yang ada di slide itu sudah sangat mewakili. Ya. Nah ini karena di bagian indeksnya itu one view, one form gitu ya. Jadi ini semuanya model akan di-load di indeksnya. Entah identitas, entah prodi. Ya, jadi ini yang tadi dimaksud dengan helper. Misalnya helper untuk form, ya, karena kita butuh misalnya tadi menginisialisasi input postnya seperti apa. Ini ada library yang kita pakai, library bawaan, bukan library hasil install, form validation ini untuk mengecek. Jadi kalau masukkan data dosen tadi ada beberapa kotak yang harus diisi ya, sehingga perlu divalidasi. Dan ini tadi seperti contoh yang ada sebelumnya, kita harus deklarasi dulu model utamanya di situ. Ya, di akun model ini akan ada banyak fungsi di dalamnya. Ini tinggal kita panggil. Kemudian ini ada satu konten tadi yang
berupa file ya. Jadi di situ saya juga bisa upload satu file yang nanti bisa di print kurikulum vitae saya dari data yang ada, sehingga di situ ya ini ada satu fungsi, ini bisa dicek nanti fungsi-fungsi yang lebih advance-nya, misalnya print PDF, ya caranya seperti apa di situ. Ya, ini sekali lagi ya, ini untuk pemanggilannya ya, boleh base URL, boleh juga site URL ya di situ. Kemudian, di sini ya sekali lagi di sini kita cek dulu ya ada user ID atau tidak. Ini untuk membedakan aksesnya. Jadi ada yang tidak bisa ngedit menu-menu yang ada di sini. Ada yang bisa ngedit. Jadi kalau tampilannya itu belum login, kalau di sini maksudnya gitu ya, kalau tampilannya belum login itu data-datanya tidak muncul. Tapi hak akses khususnya tidak ada sih. Semuanya bisa ngedit ya, karena yang login di sini semuanya dosen. Terus kemudian, lah ini satu fungsi yang sebenarnya adalah inti dari aplikasi ini. Jadi masing-masing dosen itu dia bisa menyimpan satu file. Jadi di masing-masing publikasi pengabdian itu dia bisa menambahkan dokumen. Jadi dia bisa membuat direktori. Ini tadi fungsi di bagian file management yang harus kita buat, dan di sini fungsinya cukup rumit. Saya harus membaca ulang ya supaya saya bisa memahami lagi, karena ada satu fungsi enkripsi juga. Jadi ketika hasil saya simpan di sini itu diakses, itu alamatnya akan jadi random. Itu untuk alat security ya. Jadi kita tidak bisa tahu letak folder tempat kita menyimpan tadi data penelitian atau pengabdian itu di sebelah mana. Ini parameter-parameter lain yang bisa kita coba di situ ada work directory. Ini untuk variabel globalnya, ya cara aksesnya seperti itu. Ini UID tadi yang kita ambilkan. UID ini akan membentuk folder ya. Jadi kalau folder dosen dengan NIP sekian itu nanti jadi UID-nya atau unique ID-nya. Terus kemudian juga di situ ada campuran dari nomor induk dan sebagainya. Ini untuk membentuk struktur direktorinya. Jadi si dosen itu punya direktori profil, direktori foto, direktori penelitian. Ini tadi untuk contoh yang delete. Ya, jadi supaya lebih lengkap, delete-nya itu harus di redirect ke alamat mana. Setiap kali kita melakukan delete itu harus di redirect supaya ada efeknya dialihkan ke halaman mana. Ini tadi yang saya maksud dengan session ya. Jadi di situ kita bisa masukkan kita ingin ambil informasi apa nih. Jadi setiap login misalnya ada informasi login. Nah, itu bisa kita ambil. Ini ya cukup rapi lah, tapi ada yang fungsi-fungsi di sini masih perlu ditertibkan. Ini tadi fungsi untuk update, ya ini harus membaca inputnya satu persatu. Terus di sini pasti dipanggil fungsi di bagian modelnya ya untuk update. Nah ini tadi yang untuk data ini yang cukup rumit ya. Jadi ya sebenarnya tidak cukup rumit sih, tinggal dicari di Stack Overflow aja banyak ya. Ini ngecek jadi apakah filenya itu sudah diupload, ada file tidak ketika mengupload. Bisa jadi kan ketika mengupload itu tidak ada filenya, bisa jadi gitu ya. Atau ya di sini lebih kepada fungsinya itu untuk save data atau untuk upload ya.
kita cek lah. Terus kemudian ini kita pakai library, ya tadi yang saya maksud dengan library upload itu yang ini. Ini bisa kita atur file yang boleh diinginkan di situ masuk apa, size-nya berapa, boleh overload, overwrite atau tidak. Ya. Ini tadi yang saya maksud ketika foto itu masuk, itu akan dienkripsi dengan struktur seperti ini. Jadi saya buat MD5 dari UID, ini dicampur foto, dicampur date. Nah ini kan rumit ya, namanya jadi campur-campur lah, file name-nya itu jadi tidak jelas. Nanti bisa Anda coba. Terus di situ kita initialize config ini supaya tadi settingan-settingan di atas masuk. Ya, nah ini kita siapkan array untuk uploaded di situ supaya untuk menampung working directory-nya di sebelah mana. Ini satu fungsi lagi yang bisa digunakan di dalam kelas upload ini. Ya, jadi di sini kita mengecek field apa, name-nya apa, yang di situ kita isi file. Kemudian di situ kalau ada error ya di sini bisa kita set ya seolah-olah nanti akan muncul notifikasi errornya apa. Kemudian ini misalnya kita set identitasnya seperti itu. Apa yang kita masukkan ya di situ ada foto pet ya. Ini kita simpan foto pet yang asli sama foto pet yang sudah dienkripsi ya seperti apa. Kalau masuk di database kan tidak masalah ya. Jadi supaya kita tetap bisa nyari tadi hasil inskripsinya sama hasil direktori aslinya masih tetap disimpan. Demikian juga dengan ya ini karena web page tadi ya sehingga seolah-olah kalau dilihat di sini wah fungsinya banyak sekali ya. Ini yang dulu membuat saya berpikir adalah tadi membuat struktur foldernya. Jadi sebetulnya yang paling susah di framework itu adalah bagaimana kita bisa membuat struktur manajemen file. Kalau di dalamnya bisa membuat folder, di dalamnya bisa membuat folder lagi, bisa ada filenya, alamatnya dienkripsi gitu ya. Ini yang terjadi dulu kasusnya seperti itu. Ini tadi fungsi print PDF, ada library-nya ini ya, PDF, HTML table, nggak perlu pakai library tambahan. Kalau di PHP biasanya Anda pakai FPDF atau pakai library yang lain yang harus Anda cari dulu file library-nya. Ini juga yang dulu saya buat adalah di bagian view-nya, di situ bagaimana bisa menampilkan menu-menu seperti itu. Ya harus berpikir ya. Artinya kita tidak hanya berpikir untuk membuat controller, tapi juga harus berpikir untuk menampilkan view-nya itu jadi seperti apa. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama karena jadi cukup panjang, saya akhiri sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas